Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofun Salam. Saya kuliah di STIS SBI Surabaya angkatan 2022. Ini saya sedang berpresentasi tentang dari mata kuliah Ekonomi Moneter dengan judul Pengendalian Inflasi dalam Ekonomi Islam. Pengertian inflasi dalam perspektif Islam, inflasi dapat diartikan sebagai penurunan daya beli uang yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Meskipun konsep inflasi seperti yang dikenal dalam ekonomi modern tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik Islam, prinsip-prinsip Islam mengenai keadilan, stabilitas ekonomi, dan larangan riba bunga dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi fenomena inflasi. Penyebab inflasi menurut Islam, bunga riba bangun bunga. Sistem keuangan berbasis riba dianggap meningkatkan jumlah uang yang tanpa aktivitas ekonomi produktif. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran uang dan ketersediaan barang dan jasa, memicu inflasi. Yang kedua, kebijakan moneter yang tidak bijaksana. Inflasi mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam jumlah yang beredar. Percetakan uang secara berlebihan dapat didukung oleh peningkatan produksi dapat menyebabkan inflasi. Yang ketiga, ihtikar penimbunan harta. Penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar dilarang dalam Islam. Ihtikar menyebabkan kelangkaan barang di pasar yang berkontribusi pada kenaikan harga. Yang keempat, pemborosan dan konsumerisme. Islam menganjurkan hidup sederhana dan melarang israf dan pemborosan. Perilaku konsumtif yang berlebihan dapat meningkatkan permintaan secara drastis, penyebabnya tekanan inflasi. Yang keempat, setelah itu pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam. Berdasarkan buku pengendalian inflasi dalam ekonomi Islam oleh Dr. Muhammad Fa'il, Muhammad Syafi'i, Antonio, pendekatan ini mencakup ketidakseimbangan penawaran dan permintaan, penimbunan barang atau kelangkaan pasokan yang dapat menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar. Spekulasi berlebihan, aktivitas pasar yang tidak adil dan mendorong ketidakstabilisan harga. Pengeluaran yang berlebihan, konsumsi berlebihan yang melampaui kebutuhan dapat meningkatkan tekanan inflasi. Selanjutnya, dampak inflasi. Dampak positif inflasi. Yang pertama, mendorong investasi dan produksi. Yang kedua, inflasi yang
moderat dapat memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan produksi karena harga barang dan jasa cenderung naik sehingga potensi kecenderungan keuntungan meningkat. Yang ketiga, mengurangi beban utang. Yang keempat, dapat kondisi inflasi, nilai real utang menurun sehingga peminjam diuntungkan karena mereka membayar utang dengan uang yang memiliki daya beli lebih rendah. Yang kelima, meningkatkan aktivitas ekonomi. Keenam, inflasi yang terkendali dapat mendorong konsumen untuk berbelanja lebih cepat karena khawatir barang akan terus naik, sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa. Yang ketujuh, mengurangi risiko deflasi. Yang kedelapan, inflasi yang terkendali dapat menghindarkan ekonomi dari deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus yang sering kali menyebabkan perlambatan ekonomi. Selanjutnya, B. Dampak negatif inflasi. Menurunkan daya beli masyarakat. Yang kedua, inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang dan jasa naik lebih cepat daripada pendapatan masyarakat, sehingga daya beli turun, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah tetap. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Yang keempat, inflasi yang tidak terkendali menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi seperti investor dan produsen yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pemerataan pendapatan yang buruk. Yang keenam, inflasi seringkali lebih merugikan kelompok miskin karena mereka memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan pendapatan. Sementara kelompok yang kaya akan memiliki aset cenderung diuntungkan. Yang ketujuh, naiknya biaya produksi. Inflasi dapat meningkatkan biaya bahan baku dan tenaga kerja yang dapat mengurangi keuntungan produsen dan menghambat ekspansi bisnis. Kesembilan, menurunkan nilai mata uang. Yang ke-10, inflasi yang tinggi menyebabkan depresiasi mata uang domestik yang dapat berdampak pada peningkatan harga impor dan menurunnya daya saing ekspor. Jadi begitu teman-teman cara mencegah inflasi. Kebijakan moneter bertujuan mengontrol jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang pertama, menaikkan suku bunga. Baik sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi pinjaman dan konsumen berlebihan. Ini membantu menurunkan tekanan inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Open market operation. Bank sentral menjual surat berharga untuk menaikkan kelebihan uang dari masyarakat. Yang ketiga, pengendalian percetakan uang. Pengendalian pencetakan uang mencegah percetakan uang berlebih untuk memastikan jumlah uang yang tak beredar seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu teman-teman, sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.